Halo sahabat bonsai, jumpa nih. Hari ini kita kedatangan sahabat. Jangan lupa nonton ya channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Ini kita kedatangan sahabat kita nih, kebetulan sering-sering ya. Sering-sering bonsai, berbaik itu bisnis atau kedepannya seperti apa dengan kemajuan bonsai Indonesia sahabat. Oke, kita mulai aja siapa beliau ini. Badet, dari mana Badet? Tiang dari Renon, Pak De. Renon ya. Tujuan Tiang ke sini, Tiang kan mulai senang bonsai sekarang, Pak De. Iya. Mulai menekuni bisnis bonsai, dan cuma dalam otak Tiang udah terpatok nih, Pak De. Santigi itu sangat susah dipelihara, gimana tuh, Pak De? Sebenarnya gini, oke sahabat di Kewat kita bertanya tentang proses sendigi ya. Karena tadi beliau bertanya, dibilang sendigi itu susah perkembangannya. Menurut saya sih enggak ya. Jadi gini Pak Tut, pengalaman saya sendiri pribadi. Kebetulan Tiang sih sudah lumayan lama ya. Kalau pelihara pohon sendigi. Mungkin pertama itu Tiang beli udah 13 tahun yang lalu. Jadi Tiang memang beli pohon itu sekedar beli aja gitu loh. Nggak tahu sih reposisinya seperti apa, jadinya seperti apa, Tiang nggak tahu. Tiang taruh begitu saja. Waktu Tiang beli kios di depan, Tiang taruh itu saja. Tiang rawat gitu, terabaikan lah, anggap itu loh. Tapi dia subur biasa. Dan kita cuma siram-siram tok aja. Nah, kebetulan yang Tiang pelihara itu pohon jenis sendigi batu, karang gitu. Tiang juga nggak tahu itu sendigi karang. Ada sendigi pasir, kita kan nggak tahu ya. Serta Tiang tahu pun itu dari bonsai itu ada bonsai karang dan pasir itu udah berjalannya setelah 6 tahunan kalau Bang. Baru tahu, Pak. Ya, baru tahu gitu. Nah, di sanalah Tiang tertantang pengen tahu sih apa sih sendigi ini yang paling bagus atau yang pohon yang mana sih yang dibilang paling gampang rawatnya kan gitu. Nah, Tiang memang udah cinta dengan sendigi. Kenapa cinta ya? Tiang cermati dulu makna artinya bonsai itu. Nah, ternyata di bonsai itu simpelnya yang dicari itu kan karakter yang tua, Pak. Daun yang kecil. Itulah singkatnya ya. Kalau kita jelaskan detail sekali mungkin teman-teman sudah tahu, sahabat pemirsa juga tahu teman-teman kita. Nah, jadi dari sana pun saya belajar, wah sendigi ini bagus gitu. Udah daunnya kecil, rapat lagi kan gitu ya. Karakternya udah tua gitu loh. Nah, sekarang kan tantangan kita menjadikan. Nah, setelah Tiang pelajari terus, belajar di teman-teman, Tiang juga dari awalnya juga dengar seperti itu. Bahwa sendigi itu susah merawatnya, dibilang ruwet lah, dibilang kesuburnya salah. Jadi justru itu tantangan bagi Tiang. Tantangannya begini. Masa sih ini kan pohonnya sama juga, tumbuhnya di pinggir pantai, habitatnya pinggir pantai, dan juga tumbuhnya di alam bebas lah. Sama dengan pohon-pohon lain kan tergantung kita aja ngerawat sekarang. Nah, Tiang yakin bisa. Semenjak itu udah Tiang pelajari. Maka dari itu pada tahun 2014 belilah Tiang bahan. Bahan dari rekan-rekan kita yang ada sekarang ini, ada yang beli 700.000, ada yang 800.000 sampai 1 juta lah, nggak ada yang beli mahal ya. Tiang rawat iseng-iseng lah, kita pelintir, kita rawat sendiri. Ternyata setelah kita jalanin, Pak, kita praktekkan sendiri ya, untuk mendesain, mupuk, pokoknya semua Tiang sendiri lah. Mungkin dibantu teman atau ini nggak begitu, banyak yang Tiang yang terjun sendiri. Kenapa Tiang terjun itu justru Tiang pengen lebih tahu benar. Oh ini loh sebenarnya proses, karena nanti Tiang ngaram Tiang bisa sharing atau berbagi dengan teman yang dengar pohon luas susah sendiri kan gitu ya. Benar. Setelah Tiang jalani itu ternyata berjalanlah dengan waktu singkat, berjalan 5 tahun, 4 tahun dulu. 4 tahun Tiang kontes, ikut ternyata dikasih penghargaan Pak. Salah satu komunitas yang besar di Indonesia itu. Wah, itu tambah semangat ya. Oh, enggak susah, enggak gampang, malah cepat jadi dia mikir. Akhirnya dalam waktu singkat, atau 6 tahun, buktinya dia pohon-pohon sudah banyak yang jadi. Yang mungkin Pak Tut sudah saksikan sendiri tadi kan. Betul, nah, Tiang rawat dari bahan Pak Tut, dan mungkin Tiang punya konten YouTube ya. Di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai itu kan banyak itu bahan-bahan dari bahan proses sampai jadi itu kan ada. Mungkin itu sebagai pelajaran atau sebagai buat sharing untuk pengalaman bahwa sendigi itu nggak susah, gitu loh. Nggak susahnya dia bilang karena dia udah praktekin sendiri. Dengan praktek kita itu bukan 1 pohon 2 pohon, ratusan pohon. Mungkin teman-teman bisa seandainya mau datang sharing silahkan.
proses belajarnya gimana nih Kak Wade? Kalau proses belajar Dari pengalaman pribadi langsung ngambil tanaman, apa sharing ke senior, apa baca-baca buku? ya. Jadi gini, pada pertanyaan bagus sekali. Mungkin kita tidak bisa luput dari sharing, tidak bisa luput dari belajar baca YouTube, konten YouTube ya, buku-buku atau yang lain ya. Tetap kita mencari ilmu tuh pasti ada pembanding ya. Artinya buat penambahan ilmu tuh nggak ada ruginya kita sharing kan itu. Yang kita cari sih yang teman-teman yang mau ngasih ilmu itu. Kadang-kadang nggak semua yang mau ngasih ya. Kebetulan Tiang juga ada teman-teman ngasih bekal itu. Masih ada guru-guru Tiang ada kok. Sekarang beliau lagi di Bali juga lagi kerja. Berarti pas posisi Tiang sini Pak deh. Ya, jadi Tiang tuh beliau itu minta Pak sharing tetap loh. Mas, gimana sih gini? Kalau Tiang sih nggak munafik ya. Memang Tiang bodoh ya bilang aja bodoh, belajar. Dengan kebodohan kita itu kalau mau belajar kan otomatis bisa. Ya syukurlah seperti sekarang kita ada hasil Pak. Artinya ya ratusan pohon ini Tiang lihat sih Tiang senang sekali. Tiang membayangkan dari awal Pak De cerita, saya sendiri kayaknya berada di titik 6 tahun yang Pak De lalu, saya posisi yang sekarang gitu Pak De. Jadi dari awal saya punya dari modelnya Santigi itu susah dirawat karena saya sempet ada 2 Santigi tewas, mungkin kurang perawatan atau gimana perawatannya ini kan gimana Pak De? Nah gini Pak De, dari contoh misalkan Pak De, misalkan saya baru nanam nih Pak De, apakah harus saya langsung pupuk, apakah saya harus isi langsung apa cuma pasir aja tok dulu medianya biar penyuburannya nih Pak De? Ya, jadi pengalaman Tiang sendiri Pak De. Kalau kita datangin bahan sendiri ya, kita pertama tanam aja biasa. Nggak usah sebenarnya nggak usah isi pupuk. Tanam biasa biar akarnya tumbuh dulu. Karena takutnya juga nanti kalau kita isi pupuk juga nggak ada arti juga. Karena kan penumbuhan akar dulu kan gitu loh. Ya. Nah, mau diisi pupuk pun sedikit nggak masalah. Gitu loh. Karena yang jelas pertama itu prosesnya kan pengeluaran akar muda dulu. Yang penting akarnya jangan luar biasa. Ya ini sahabat kita nih berkunjung ke studio suka-suka. Ini semua Pak Ted juga kita jumpa lagi. Halo Pak Ted. Ya gimana, penasaran? Nih beliau datang nih. Ini kita ada proses 6 tahun loh Pak Ted. Pohon ini sahabat bisa perhatikan. Jadi pohon ini kita udah proses selama 6 tahun. Kondisi sekarang seperti ini sahabat. Jadi hari ini kita datangin tamu istimewa sahabat kita nih. Ini Pak Ted, kita juga sama nih, dulu kita beli 700.000. Sekarang kita udah proses jadinya segini. Luar biasa. Ya. Oke sahabat, itu dulu jumpa kali ini bincang-bincang kita dengan sahabat-sahabat kita. Tadi beliau datang untuk sharing, mungkin untuk kedepannya kita sering-sering lagi biar bermanfaat buat bonsai ya, terutama buat kemajuan bonsai sahabat. Dan sahabatku juga di luar, kalau yang mau sharing berkait dengan proses baik itu perawatan segala macam pohon sandigi, itu reposisi atau apa, silahkan datang ke studio suka-suka ya. Oke, saya rasa itu dulu jumpa kali ini ya sahabat dengan Batu Dia. Makasih ya Mas Rek, beliau jauh-jauh nih dari Banyuwangi datang sahabatku, datang ke sini. Oke, terima kasih supportnya, semoga bonsai Indonesia maju terus ya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi ya, salam bonsai, semangat.